Selamat pagi, nama saya Ricky Kurniawan dan hari ini saya akan mempresentasikan alpha prototype dari game saya yang berjudul Wars of Territories. Akan menu tampilan awalnya, saya akan pilih guidance, isi dari guidance, di mana terdapat penjelasan rank setiap army, mulai dari warrior hingga general, ada fortress juga, mengenai upgrade dan cara membangkitkan army, dan penjelasan skill dari army masing-masing dari Viking, Knight, Sparta, dan Samurai. Langsung saja coba mainkan gamenya. Metodenya kita pilih online mode. Alpha prototype ini kita bermain dengan 2 pemain saja. Kita akan memilih army yang akan kita pakai. Di sini saya akan memilih Viking. Kurang lebih ini adalah tampilan awal dari game Wars of Territories. Fortress menyimpan slot untuk 2 army, jadi dapat ditempati oleh 2 army. Sedangkan tempat-tempat yang lain hanya dapat ditempati oleh 1 army. Itu adalah aturannya. Saya akan menjelaskan komponen yang terdapat di dalam game Wars of Territories. Ini merupakan jumlah token yang kita miliki. Ini turn dari game Wars of Territory. Ini merupakan nama option, and turn, skill list, and army. Langsung kita mulai saja. Ini adalah kondisi awal dalam game, dimana lawan kita atau Sparta dia memiliki 1 army, kita juga memiliki 1 army. Yang kita pilih adalah Viking. Untuk memulai, maka saya mencet tombol soldier. Setelah saya mencet soldier 1, maka dia akan terpilih seperti ini. Ini menandakan soldier yang saya pilih, pasangannya sesuai. Lalu hal yang dapat dilakukan pemain dalam gilirannya adalah berpindah ke satu tempat yang ada di dekatnya. Akan saya contohkan. Coba pilihan, ya kita pilih yes. Hasilnya army kita yang awalnya di sini berpindah satu tempat ke tempat yang kosong seperti ini. Lalu untuk mengakhiri giliran, kita pencet enter. Setelah kita mengakhiri giliran kita, maka akan muncul pilihan toss coin, dan itu adalah satu keharusan saat kita menekan enter. Maka kita tekan OK. Dalam toss coin terdapat 2 kemungkinan yang akan didapatkan oleh pemain, yaitu koin yang berjumlah 0 atau plus 1. Jika yang didapat adalah 0, maka pemain tidak mendapatkan apapun pada giliran ini dan giliran berakhir. Jika yang didapatkan adalah plus 1, maka pemain mendapatkan 1 token dan giliran pemain berakhir. Lihat di sini token bertambah. Di turn musuh, token bertambah menjadi 1 karena toss coin tadi. Kita bisa melihat habis giliran lawan memasuki giliran kita turn 3, token kita bertambah 3 karena wilayah yang kita miliki ada 2 dengan fortress menambah 2 token, sedangkan yang wilayah ini menambahkan 1 token jadi 6. Jadi total dari 3 menjadi 6. Akan menjelaskan penanda yang ada di sini itu untuk menandakan soldier yang dipilih. Misalkan saya memilih soldier 2, ya tanda sudah berpindah pada soldier 2 sesuai dengan ini. Maka terus bagaimana caranya mengupgrade soldier yang sudah mencapai batas battle powernya, atau jika ingin menambah battle power pada soldier 2, akan mencontohkannya kepada salah satu soldier. Misalkan soldier 2, klik 2 kali, soldier 2 belum bisa di upgrade, maka kita pilih power up. Akan muncul pertanyaan seperti ini, dimana kita harus mengorbankan 1 token kita sesuai pengorbanan yang dibutuhkan untuk menambah battle power. Bagaimana jika kita memilih soldier 1 untuk di upgrade? Kalau kita pencet upgrade, maka akan muncul pertanyaan yang sama, yang akan menggunakan cost dari
token yang kita miliki. Berikut merupakan aturan dari penambahan battle point. Dan berikut adalah aturan yang digunakan untuk mengupgrade army, token yang harus dikorbankan. Lalu bagaimana jika ada pasukan army dari kita, dari pemain yang terbunuh, ada tanda health pointnya 0, ini tanda pasukan kita terbunuh. Caranya cukup mudah, kita klik army, lalu kalau ingin membangkitkan kita pilih revive army, lalu ada muncul bahwa kita harus mengorbankan 2 token yang kita miliki. Hasilnya Soldier 3 bangkit kembali dengan battle point 2 dan health point 2. Hal sama pun berlaku bagi train new army atau kita melatih pasukan baru. Kalau kita mengklik ini, maka kita akan mengeluarkan biaya cost sebesar 3 token untuk membangkitkan untuk melatih pasukan baru. Hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin membangkitkan army yang sudah mati atau kita ingin melatih army yang baru, maka salah satu slot di daerah fortress harus kosong, daerah yang dikuasai oleh pemain, karena spawn dari army tersebut berada di fortress. Saya akan menekan tombol skill list. Skill list membantu army untuk mendapatkan kekuatan khusus. Misalkan kayak Viking yang sedang saya pakai memiliki skill khusus menambah 2 battle point untuk satu army selama 2 turn, tapi dia harus mengorbankan 5 token. Ini kita disuruh memilih salah satu army yang akan diberikan skill. Misalkan di sini saya memilih Soldier 3. Maka hasilnya Soldier 3 battle powernya bertambah menjadi 4. Kenapa ini 2+2? Karena plus 2 nya ini hanya bertahan selama 2 turn dan dia akan kembali lagi menjadi seperti semula dengan battle power 2. Lalu saya akan menjelaskan inti dari permainan game ini. Game ini intinya adalah adu-adu battle power, dimana dia yang battle powernya lebih tinggi, dia yang menang. Saya akan mencontohkan dimana saya akan menyerang Sparta. Saya klik Kapten. Kursor atau tanda panah sudah mengarah pada yang Kapten 1. Saya akan klik. Akan muncul pertanyaan dengan analisis dari pihak yang diserang. Sparta 1 memiliki health point 2 dan battle point 2. Apakah kita akan menyerang? Kita pilih ya. Maka hasilnya army kita dapat maju 1 langkah ke tempat kita menyerang, sedangkan pihak dari musuh atau Spartan dia harus mundur ke tempat yang kosong. Sebenarnya dia bisa mundur ke sini atau ke sini, bebas asalkan tempatnya kosong dan tidak ada troops di sana atau army. Spartan yang tadi terkena serangan juga berkurang health point-nya sejumlah 1, sehingga dia hanya memiliki 1 health point lagi, dan jika diserang dia akan mati. Bagaimana kasusnya jika Sparta terdapat dalam fortress? Kita tidak bisa langsung menyerang Sparta, namun kabar baiknya kita dapat langsung menyerang fortress. Saya klik kaptennya, lalu saya klik sini, muncul pertanyaan seperti ini, kita klik yes. Nyawa fortress berkurang 1 akibat serangan dari kapten Viking kita, sehingga nyawanya tinggal menjadi 2. Bagaimana jika nyawa fortress tinggal 1? Kita akan coba menyerangnya.
Muncul pertanyaan seperti ini, kita klik yes. Tadi nyawa Fortress Sparta tinggal 1 dan kita serang, maka Fortress Sparta hancur dan Fortress Sparta menjadi milik kita dan Sparta telah berhasil dikalahkan. Dan by the way, fortress yang kosong ini jika Viking atau siapapun menginjak lahan ini, otomatis fortressnya akan menjadi milik mereka. Game ini akan berakhir ketika seluruh wilayah dikuasai oleh satu army. Dan karena ini adalah tentang game penguasaan wilayah. Sekian dari saya dan terima kasih.